Saya udah lihat sekilas tadi apa yang kalian tadi di pretest ya. Kalian nanti mungkin bisa nanti sambil ini ya. Jadi tadi udah pretest, kira-kira mudah-mudahan itu bisa jadi penggedor ini kalian tuh ya, pemikiran kalian tadi. Ya nggak sih itu kalau bilang serum dan nggak ketuker sama sediaan-sediaan lain gitu ya, nggak ketuker sama moisturizer, nggak ketuker sama krim pelembab wajah atau krim atau lotion yang apa efeknya tuh diharapkan juga sama gitu kan. Moisturizer krim ada, moisturizer serum ada, lotion serum, apalagi anti acne serum ada, anti acne lotion, anti acne banyak macam bentuknya ya. Ada yang facial wash dan sebagainya. Jangan ketukar sama yang cosmetical serum. Apa sih gitu ya. Jadi di sini saya di sini ada yang mengulang dari sebelumnya. Misalnya ada mengulang, jadi ini yang mengulang kalian tetap harus belajar lagi, yang update lagi. Bahan kuliah ini juga saya update untuk yang sekarang gitu ya, sesuai dengan perkembangan karena termasuk yang cepat berubah, tempat berkembang, tempat ada hal-hal baru gitu ya. Jadi saya perjelas lagi untuk serum yang akan kita bahas di kuliah kosmetik ini adalah pharmaceutical based cosmetical serum. Jadi serum mungkin udah pernah kalian dengar sebelumnya itu di mana ya selain di kosmetik ini? Mungkin mulai dari Farhan lah, coba. Apa Farhan, kalau yang sebelum-sebelum ini, sebelum kamu kuliah farmasi, sebelum kamu kuliah farmakologi dan segala ilmu-ilmu farmasi, mungkin udah pernah dengar serum itu apa ya Farhan? Iya, Bu. Eh, Hmm? jadi kalau yang saya nah, Sebelum ini itu ya, sebelum kamu ya, masuk farmasi. itu Bu yang saya dengar tuh Bu, kosmetik untuk merawat kulit terutama pada kulit wajah gitu, Bu. Oh, Ya, sebelum kamu kuliah farmasi nih, sebelum sebelum farmasi iya, Bu. sebelum masuk. Oh, berarti udah Iya. kamu ya kamu anak tahun 2000-an ya. Kamu lahir tahun berapa? 2003, Bu. Oh, ya udah ini Iya, sih Bu. ya 2000-an. Oke. Selain itu nggak ada yang lain, serum yang lain. Enggak, Bu, belum belum tahu belum tahu, Bu, belum tahu banyak. Setelah kuliah tamu lah saya baru tahu, Bu, ada serum yang bisa dipakai di rambut gitu, Berarti Bu. yang di kosmetik nggak, maksudnya kalau pertama kali dengar serum itu berarti cuma tahu di kosmetik lah yang ada serum gitu ya. Iya ya, Bu. Atau ada di yang lain atau punya arti lain serum, Eh, enggak, Bu. atau kamu temukan di buku-buku lain gitu selain buku kosmetik? Belum, Bu, belum ada. Nggak ada ya. Iya, Bu. Coba cowok juga lah sekarang. Hilmi, coba Hilmi Hidayat. Bu, Hilmi. Iya, Mana Bu. Hilmi? Mana dia wajahnya nggak nampak? Ini, Udah. Bu, saya, Bu. Oke. Good. Apa Hilmi? Kalau kamu sendiri gimana? Sebelum masuk farmasi, sebelum kamu daftar lah dulu kepikiran mau masuk farmasi, udah pernah dengar belum serum di luar-luar sana? Atau Belum tahu waktu pernah, Bu. SMA, SMP, SD pernah dengar? Hmm? Nggak pernah. Benar? Oh ya? Oke, soalnya saya jarang pakai kosmetik, Bu. Oke, Cuman berarti pakai kamu tahu sampo. taunya juga serum itu adanya di kosmetik ya? Atau ada di istilah lain kita pakai serum, istilah serum? Kayaknya cuman kosmetik deh, Bu. Ya? Oh, Oke. paling Di mana? paling serum darah. Serum darah. Serum darah itu berarti udah pernah dengar ya? Ada ada Iya, ada serum di dalam darah atau gimana? iya, Bu. Udah pernah dengar? Di mana itu? Pas kapan? Apa, Bu? Pas kapan kamu dengar serum darah itu? Taunya kapan? Barusan, Bu. Ya, dari mana barusan? Dari cutting tadi, Bu. Hehehe. Oke. Tapi sebelumnya benar asli nggak pernah dengar serum darah. Belum, Bu. Mas, Serum darah, serum juga nggak pernah dengar. kalian udah praktikum biofarmasi bukan? Udah. Ah, bukannya kelinci-kelinci itu kalian ngambil darah itu
Kan kayak Supernatan, Bu. Nathan. Nah, itu apa namanya supernatannya? Juga mirip oh ya. Kan ya, kalian ya. Coba kalau Lucy, sekarang yang perempuan nih. Kalau perempuan tahu lebih rajin, tak gimana? Lucy udah pernah dengar belum serum? Selain sebelum di farmasi atau sebelumnya, atau kalau kamu dibilang serum, Lucy dengar Lucy Rahmadia. Halo? Mana ini si Lucy ya? Nggak bisa speakernya atau di mana-mana ini? Ulfa ada Ulfa, dengar suara saya? Dengar, Bu. Oke, tahu ya kan pertanyaannya? Tahu, Bu. Sebelumnya saya udah pernah dengar sih, Bu. Udah pernah pakai juga sebelum kuliah di Serum, farmasi. kosmetik, berarti. Yang lain? Kalau kamu dibilang kata serum gitu, langsung ingat ya kosmetik melulu atau serum di kosmetik terus apa atau pernah ini sama nggak sih sama serum yang itu gitu? Pernah nggak? Sejauh ini saya yang pernah pakai cuman yang serum wajah aja sih, Bu. Jadi taunya yang kosmetik ya. Iya. Oke, ya kita lihat ntar ya. Jadi kenapa saya tegaskan di sini cosmetical serum, nggak cuma saya bilang serum gitu ya, karena ada yang non cosmetical serum, ya kan? Terus juga kenapa pharmaceutical base? Karena emang serum kenyataannya kalau pakai itu kebanyakan adalah dia kita kuliahnya ini apa? Kosmetika ya kan? Berarti kosmetika yang dipakai di topikal yang mengandung farmasetika, zat farmaseutik, zat ya aktif yang dia diharapkan memiliki aktivitas tertentu saat kita pakai di kulit gitu ya, dan malah kita berharapkan juga dia penyerapannya juga lebih dalam daripada epidermis. Jadi mudah-mudahan kalian masih ingat dulu ya batasannya kosmetik itu di mana, ya kan? Nah, makanya kenapa saya tulis di pharmaceutical based cosmetical serum. Jadi ini update terbaru ya untuk topik ini gitu, yang untuk membedakannya dari serum yang lain. Nanti kita lihat ya. Jadi ini kira-kira contohnya mungkin udah kebayang serum ada macam-macam lah ya, produk udah ratusan ribuan mungkin sekarang dari bermacam mau dalam negeri dan di luar negeri gitu ya. Kita lihat dulu kenapa serum ini sekarang so happening gitu ya. Ada di mana-mana, apa-apa dikit-dikit serum. Seolah-olah kayak mengecilkan mungkin sediaan yang lain gitu. Walaupun ya tetap aja di rumah sehari-hari pakainya yang ya krim, ya kan, lotion dan sebagainya. Karena kalau lihat dari kita kosmetik ini arahnya nanti industri, baik nanti industri mungkin industri menengah yang rintisan-rintisan dari home industry gitu ya. Misalnya kalian nanti lulus kuliah punya ide atau dari hasil penelitian kalian ingin membuat kosmetik sendiri, itu dikembangkan gitu ya. Untuk semakin besarnya itu biasanya kita akan lihat selalu melihat tren pasar. Ya, jadi kalau dari kenyataan di pasar itu bahwa kosmetik face serum ini lihat dari perkembangan 5-10 tahun terakhir dan diprediksi kurang lebih sampai 10 tahun ke depan gitu ya, tahun 2031 itu bahwa pasar serum wajah, terutama ini serum wajah itu mencapai 5,6 billion. Billion itu apa? Triliun dolar. Berapa itu kalau dirupiahin tuh? Banyak lah ya pokoknya ya. Itu. Nah, sekarang pun kalau dilihat nih, kalau saya ambil ini baru ambil tadi pagi nih, beberapa saat yang lalu gitu ya. Itu masih banyak kalau kita jumpai di berita apa tentang kosmetik dan sebagainya bahwa ini akan semakin akan expand dan akan expand terus. Ini yang hari ini ya, per hari ini kosmetik face serum. Dan terutama ini kalau lihat di sini itu udah sampai orang mau melis gitu ya. Oh, oke, serum banyak lagi beken nih apa aja sih? Ternyata yang mengandung hyaluronik yang paling banyak. Nah, kenapa? Itu tugas kalian. Sebagai calon apoteker itu kenapa yang isinya hyaluronik? Ada apa dengan hyaluronik acid? Apa itu hyaluronik? Nah, itu yang belajar ya. Terus juga kalau dilihat dari tren pasarnya, kalau serum, kalau lihat dari jawaban kalian itu ada banyak macam-macam. Ada yang bilang larutan, ada yang bilang isinya
pelembab dan sebagainya gitu ya. Jadi emang ada banyak kan isinya pelembab, ada yang untuk sunscreen ya kan, untuk perawatan jerawat, serum mata juga ada gitu ya. Mungkin bagian dari serum wajah itu kalau dilihat dari jenis produknya itu yang paling banyak mana ini? Oh ini face yang paling tinggi ini ya. Ini yang biru itu prediksi tahun 2031, yang orange ini yang prediksi kurang lebih 3 tahun yang lalu. Mungkin ya sekarang udah berubah, tapi mungkin trennya akan lebih sama gitu ya. Itu paling tinggi itu adalah di face serum sunscreen wajah, ya kan? Ini kenapa pakai sunscreen? Karena concern penggunaan kosmetik ini tidak hanya untuk biar cantik, biar kinclong, biar cerah gitu ya, tapi juga ke perawatan, ya kan? Untuk mengurangi kerusakan kulit akibat sinar matahari maupun juga untuk mencegah penyakit-penyakit pada kulit yang disebabkan oleh paparan sinar matahari, terutama kayak kita di Indonesia nih di daerah tropis, ya enggak? Nah, kalau dilihat dari harga, jadi kalau mungkin kalian yang pengguna nih, kayaknya rata-rata pengguna serum ya, atau paling enggak keluarganya gitu, jadi tahu nih, oh mahal banget baru beli serum gini. Atau enggak di suatu waktu, ini ada yang lumayan nih harganya gitu ya. Jadi kalau dibagi berdasarkan harga itu ada serum yang masuk golongan yang premium tuh ya, mungkin yang satu botolnya yang kecil itu aja sampai ratusan ribu bahkan jutaan gitu ya. Terus ada yang medium dan yang ekonomi. Nah, itu ternyata di segmen yang medium gitu ya, itu lebih akan banyak. Dan kemudian medium ke ekonomi itu yang diharapkan bukan diharapkan, ini prediksinya, yang harapan, ini kenyataan yang sekarang gitu ya, yang ekonomi. Jadi nanti kita lihat, walaupun ini ada batasan apa yang membedakan harganya, kenapa ada yang premium, medium, ekonomi gitu ya. Terus kalau dari aplikasi itu banyak kan yang banyak di daerah household, yang jadi yang dipakai sendiri oleh rumah tangga, oleh kita-kita ini gitu ya. Yang jadi nggak perlu ahli kecantikan, nggak perlu ke salon, ataupun untuk biasanya digunakan juga ini serum ini di dunia entertainment dan lain-lain. Tapi yang sehari-hari, yang umum, jadi yang untuk melindungi kulit wajah tadi, terus juga untuk ya perawatan, maupun juga nanti kemudian membantu pada memperbaiki penampilan sehingga meningkatkan kepercayaan diri dan seterusnya. Dan ini yang tentunya yang dipasarkan lewat supermarket, lewat hipermarket itu biasanya juga itu yang paling banyak gitu ya, menyumbang pada pemasarannya serum wajah ini. Dan itu ya kira-kira sedikit tentang dari serum di luar sana. Nah, sekarang kalian nih calon apoteker ini formulator di industri kosmetik terutama. Jadi apa sih pharmaceutical based cosmetical serum ini? Jadi serum itu kalau tadi si Hilmi baru dapat bisikan gitu bahwa itu serum darah gitu ya. Mungkin ya dari situ gitu ya, nanti kita lihat. Tapi kenyataannya saat ini serum yang diyakini atau yang dimaksud di dunia industri itu adalah istilah yang dibuat gitu ya, istilah yang muncul di dunia industri kosmetik. Jadi di kalangan praktisi kosmetik gitu ya, terutama dengan arah perkembangan penggunaan zat aktif yang beraneka ragam saat ini yang arahnya ke arah natural gitu ya. Jadi kan kita industri kosmetik itu yang udah berjalan itu kan pakai bahan-bahan kimia ya, bahan baku segala macam polimer yang dan juga minyak-minyak yang bersifat melembabkan dan sebagainya. Industri pabrik untuk produksi massal itu mereka cenderung akan membuat bahan-bahan baku yang sintetik gitu ya, dengan alasan untuk produksi massal dia bisa lebih menekan harga gitu ya. Dan dengan perkembangan zaman ditemukan bahan-bahan aktif di sekitar kita, natural, orang pakai bahan-bahan yang alami gitu ya, dari minyak-minyak dia ngompres menyuling sendiri atau
ngepres bahan-bahan baku yang mengandung minyak-minyak aktif itu. Jadi di kalangan botanis gitu ya dibilang, atau apa namanya, herbalis itu ya, itu untuk membuat homemade sediaan kosmetik gitu ya. Nah, itu ternyata setelah mereka pakai itu ternyata memberikan efek yang bagus ke kulit gitu ya. Kemudian akhirnya itu mulai masuk ke dunia industri, dan kemudian ini yang membedakan. Kemudian lalulah diberikan istilah untuk yang sebenarnya dari kalangan herbalis tadi, itu yang mengandung zat aktif. Zat aktif di sini ya, zat aktif, bioaktif compound, karena memang berasal dari natural, jadi disebut dengan bioaktif compound. Itu disebut muncullah istilah cosmetical serum ini ya. Jadi secara umum kita kata kuncinya jadi di sini apa untuk pharmaceutical based cosmetical serum ini, yaitu bahwa dia harus highly concentrated formulation. Ini yang membedakannya dengan sediaan pelembab, sediaan krim, moisturizer, lotion. Kalian kemarin dengan Bu Sumaya dapat apa? Pelembab ya, pelembab wajah, pembersih wajah, ya enggak? Masker dan sebagainya. Itu juga mengandung pelembab kan? Mengandung pelembab, ada anti-aging, ya enggak? Screen. Yang serum pun juga. Nah, sekarang apa bedanya? Ini ya, kata kuncinya nih yang saya tebalkan di sini, itu adalah dia mengandung zat aktif, active ingredients or bioactive compounds. Jadi zat aktif yang aktif secara farmakologi, dia berefek pada kulit, terutama bisa dari natural, umumnya natural, dari bahan-bahan ekstrak-ekstrak tanaman gitu ya, dalam konsentrasi yang tinggi. Jadi highly concentrated. Nah, jadi bisa dibilang itu sediaan concentrated dosage form. Tapi walaupun zat aktifnya tinggi, konsentrasinya tinggi, lebih dari yang digunakan di dalam krim pelembab dalam bentuk krim ataupun lotion sehari-hari yang udah lebih dulu beredar, dia tetap memiliki viskositas yang rendah dan mudah disebarkan. Nah, nanti jadi ini ada formulasi khusus untuk serum, gitu ya. Dan dia bisa berupa cairan dia yang ringan, sifatnya itu karakteristiknya itu ringan, dan dia mudah diserap baik dengan basis air maupun basis minyak. Jadi dia nggak selalu air, nggak selalu minyak, bisa gabungan keduanya, dan juga dia nggak selalu larutan. Jadi kalau namanya campuran minyak dan air nggak mungkin larutan kan, bisa emulsi, ya kan? Atau ya oil base atau water base atau gabungan keduanya. Dan selain dia highly concentrated, dia minimum viscosity, dan dia bisa terpenetrasi dengan cepat, masuk ke dalam kulit, dan memberikan dosis yang intensif. Maksudnya jadi dosisnya itu, jadi selama kita menggunakan itu serum, itu dia akan terus terpenetrasi sedikit demi sedikit, sehingga dia bisa mengatasi ya apa yang mau diatasi masalahnya gitu ya. Nah, sekarang jadi ini serum ini dikatakan sebagai satu sediaan baru, relatif baru gitu ya, yang sedang dikembangkan dan terus akan berkembang di dunia kosmetik maupun perawatan kulit, terutama maksudnya ini perawatan kulit, prosedur kulit yang sifatnya ini non-invasif. Sekarang kan kalau kalian perhatikan di jalan-jalan di Kota Medan ini, nah berarti nggak pernah jalan-jalan nggak selain di daerah kampus dan sekitarnya itu, kalau ke sana ke segala penjuru mata angin di Medan ini, kalian perhatiin deh, banyak muncul di ruko-ruko itu ya, apa namanya, store-store baru atau outlet-outlet baru itu, klinik-klinik kecantikan, ya nggak? Perhatiin deh, ya kan, apa beauty gitu, di jalan depan rumah saya aja keluar udah ada yang baru, ada ruko baru, pasti di situ ada yang tentang beauty klinik gitu ya. Nah, itu biasanya mereka melakukan ini nih, prosedur-prosedur kecantikan, entah untuk mengurangi jerawat, mengurangi flek-flek hitam ataupun keriput dan sebagainya gitu. Jadi mereka melakukan cosmetical prosedur dikatakan.
Jadi biasanya di situ mestinya selain ada kosmetologis, itu juga ada spesialis kulit. Jadi udah masuknya ini sebenarnya dunia perawatan kulit gitu ya, nggak semata-mata hanya kosmetik. Kalian mungkin ingat di kuliah pertama saya di kosmetika ini bahwa kosmetik itu hanya pada bagian epidermis, ya kan? Tapi untuk kayak misalnya jerawat yang parah, jerawat yang sampai kalau misalnya sembuh dia itu bopeng, menimbulkan apa? Kayak kawah gitu ya. Nah, itu udah lebih dalam dari epidermis, mungkin ke bawah, di situ ada infeksi bakteri, jadi sehingga harus lakukan prosedur. Biasanya ada disuntik. Kalau suntik itu kan termasuk invasif ya, suntik botox, suntik apa, retinol, suntik vitamin C, itu invasif ya. Orang nggak suka. Kita di dunia medis itu kalau bisa non-invasif, kita akan lakukan lewat non-invasif. Tapi dengan hasil yang tentunya yang juga ini bisa mengadres common skin complaints, yang bisa mengatasi permasalahannya, gitu kan. Yang penting beres, yang penting sembuh. Kalau bisa non-invasif gitu. Nah, ini serum termasuk sediaan yang memungkinkan hal tersebut. Non-invasive procedures, kalau mau cepat kan biasanya orang suntik langsung atau langsung operasi black langsung dibenerin di dalamnya gitu kan. Tapi itu kan banyak resiko dan efek samping ya. Jadi first choice kalau dalam dunia kesehatan, dunia medis itu kita non-invasif tapi tetap bisa mengatasi permasalahannya. Nah, untuk sediaan topikal biasanya agak sulit kan itu dicapai. Tapi ini memungkinkan dengan bentuk sediaan serum gitu ya, dengan segala karakteristik khususnya ini. Ya highly concentrated, zat aktifnya apa dalam jumlah tinggi atau dalam kombinasi yang powerful gitu ya, yang saling mendukung satu sama lain sehingga mengoptimalkan penyerapan zat aktif, terus juga memang punya kemampuan untuk memperbaiki permasalahan itu dengan baik ya. Itu dari segi farmakologinya itu nggak perlu diterangin di sini. Di sini kalau kosmetika kita lebih ke arah formulasi. Ya. Jadi ini kalau lihat dari sejarahnya ini munculnya istilah serum dulu belum ada. Waktu saya kuliah ini belum ada. Sediaan serum ini belum ada, belum muncul, belum kepikiran atau apa. Enggak, belum ada. Itu kira-kira 30 tahun yang lalu waktu saya belajar farmasi itu ya. Ini baru terdengar itu adalah 10-20 tahun terakhir ini ya. Jadi kalau serum, kalau kalian buka kamus apa namanya scientific dictionary, itu serum dikatakan is the clear yellowish fluid obtained upon separating whole blood, bla bla bla. Dan baca seperti apa yang tadi barusan dibilang mungkin disampaikan oleh Hilmi, ya kan? Jadi yang kita tahu serum itu memang ada di dalam tubuh kalian ini sekarang sambil kita belajar ini serum darah kalian ini sedang mengalir ke seluruh tubuh kalian, ya kan? Mungkin kalian ingat, jangan saya bilang kan kalau kuliah farmasi itu nggak boleh lupa ingat yang lain, apalagi yang kalian praktikum itu diingat-ingat, diamati apa sih itu. Ini mungkin kalian udah pernah jumpa dengan serum ini, ya kan? Tadi dibilang supernatan. Supernatan kalau darah merah kita itu kan isi merah itu karena apa? Karena ada sel darah merah kan, warnanya merah. Itu suspensi sel darah merah di dalam air kan. Air itu base-nya darah kita itu kalau si sel darah merah itu udah terkoagulasi, kalian tambahkan apa? Ya kan? Atau di sentrifuga itu akan mengendap, muncullah itu supernatan ya kan? Inilah yang cairan agak kekuningan, transparan, clear gitu ya. Itu yang disebut serum, itu serum darah. Dan itu memang dasarnya sebagai jadi sejarahnya ini dulu serum ini memang memang beneran kita pakai serum darah tersebut untuk merawat kulit. Ya kan? Karena serum itu apa banyak mengandung, kalau kalian ingat kuliah biofarmasi, sama saya juga kan kuliah biofarmasi itu banyak mengandung protein kan, protein dan sebagainya. Nah itu yang biasanya akan memperbaiki permasalahan kulit kan. Biasanya kan ini kulit kita keriput apa berarti struktur protein di dalam apa struktur kulit kita itu keratin itu kan golongan itu ya. Nah itu kurang maka orang sebelum ini gitu ya sebelum
zaman modern serum yang sekarang itu memang makainya basisnya adalah pakai dari darah kuda, ataupun dari albumin telur, itu pakai ya bovine placenta, ini yang paling sering dipakai placenta kan, baik di obat untuk mengobati luka bakar dan permasalahan kulit, itu udah sering dipakai placenta, ya kan? Baik placenta sapi nih, bovine, gitu ya. Jadi memang serum yang modern sekarang, serum yang sekarang beredar di pasaran, itu dulunya dasarnya memang pakai prekursornya itu pakai sediaan serum darah makhluk hidup. Jadi memang bukan dari dibuat-buat, tapi memang ada sejarahnya memang dipakai dari serum dari darah hewan biasanya ataupun dari telur ya. Ambil putih telurnya itu kan albumin ya. Nah, itu dipakai. Nah, jadi permasalahannya apa? Di sediaan yang memakai bahan bakunya serum dari makhluk hidup tentunya akan memiliki daya tahan produknya yang sangat singkat, ya enggak? Sehingga tapi yang zaman dulu itu, serum yang zaman dulu itu bukannya terus jadi nggak bisa dikomersialisasi, mereka kemudian akhirnya mengemasnya itu biasanya dalam ampul-ampul kecil yang steril, lalu tambahkan dengan tentunya dengan dengan pengawet gitu ya. Yang kemudian sebelum zaman ditemukannya paraben itu pakai oksikinolin, sehingga mereka bisa secara komersial itu dipasarkan ya dari sediaan serum yang memang asalnya dari serum darah makhluk hidup, gitu ya, dengan segala permasalahannya tadi. Nah, kalau sekarang itu itu tadi memang dari serum dan itu mengandung segala zat gizi, nutrisi yang baik untuk kulit ya, ada protein dan juga ada zat-zat lain di dalam darah itu kan yang baik untuk kulit sehingga bisa membantu regenerasi kulit yang terganggu, yang rusak dan sebagainya. Lalu kemudian dalam perkembangannya ini mulailah diganti ya kan. Maka formulasi serum yang modern itu dia mengusahakan tetap memiliki karakteristik seperti serum darah. Dia cair, agak lebih cair gitu ya, lebih liquid sifat alirnya, terus juga terasa ringan, transparan dan sebagainya gitu ya. Sehingga kalian menyangkanya adalah larutan ya kan, padahal belum tentu larutan. Bisa juga emang minyak gitu. Nah, jadi sekarang kalau secara singkatnya, jadi definisi sediaan serum itu adalah sediaan konsentrasi tinggi. Ini konsentrasinya tinggi gitu ya, tapi viskositasnya rendah. Mungkin kalian paling kita pakai serum kan biasanya 1-2 tetes ya, apalagi harganya mahal kan. Tapi dia mudah disebarkan gitu ya. Viskositasnya cukup rendah sehingga mudah disebarkan dan zat aktifnya dapat dihantarkan dan dia biasanya akan membentuk lapisan film yang tipis sehingga itu akan bikin kayak lapisan tipis menutupi kulit, di mana kemudian dia akan melepaskan zat aktifnya perlahan-lahan, dan biasanya produknya ini walaupun dia minyak gitu dalamnya, tidak meninggalkan rasa berlemak gitu di kulit. Nah, jadi itu formulanya yang nggak formula biasa kita kayak bikin krim, ada sediaan minyak, berarti biasanya sediaan emulsi gitu ya kan, dan sebagainya. Nanti kita lihat. Ini pustaka-pustaka yang saya ambil untuk ini biasanya kalian bisa temukan di catatan-catatan di bawah, paling bawah ya, yang biasanya lebih kecil. Nah, kita balik lagi ke kita tentang serum, dia harus berpenetrasi, berarti ini mengingatkan kembali harus balik lagi ke bagaimana sih anatomi dari kulit manusia. Ya, pernah lihat gambar ini? Masih ingat gambar-gambar ini? Hah? Ini saya ambil dari slide kuliah saya biofarmasi 2. Ya kalian dari gabungan ya, ini untuk yang perkutan. Jadi kalau di obat kita mengenal ada sediaan perkutan. Nah, untuk serum ini pharmaceutical based serum atau cosmeceutical serum gitu ya, karena dia mengandung itu dia memungkinkan untuk masuk sampai di lapisan ini, dermis dan hipodermis.
Kalau kosmetik kan cuma di atas ya, di epidermis. Walaupun epidermis itu ada beberapa lapisan, ada 5 masih ingat berapa lapisan di epidermis? Itu 4 atau 5 ini ya. Ini dan di sini jadi paling atas itu adalah epidermis. Biasanya kita juga meletakkan sediaan kosmetik itu di bagian epidermis, terutama di stratum corneum, dia harus masuk ke dalam ya. Dan di bagian yang dermis ini di bawah epidermis ini ada berbagai sel nih. Ini legendanya bisa kalian lihat sini ya, ada sel apa aja. Kalau lihat di sini keratinosom nih, bulat-bulat ini adalah bagian yang paling banyak sel keratinosit sel di bagian kulit kita. Itulah ini ya yang membentuk apa kulit kita. Ini yang hipodermis, ini untuk mengingatkan aja ya, epidermis, dermis, secara umum itu ada 3 lapisan, epidermis, dermis, dan subkutan. Subkutan atau hipodermis disebutnya. Ya, nanti kalian pelajari sendiri, dan ini jalur penetrasinya, obatnya apa, hanya pengat aja, tapi kalian belajar. Dan ini juga dari slide yang kemarin, dari biofarmasi, tentang sediaan absorpsi biofarmasi, sediaan perkutan. Untuk sediaan kosmetik, itu digunakan di permukaan kulit, yaitu pada bagian stratum corneum dari epidermis, gitu ya. Dan kalau untuk kosmetik itu hanya bisa di bagian epidermis, jadi ke stratum corneum, bagian lapisan stratum corneum, atau dia masuk melalui folikel rambut, maka sediaan-sediaan kosmetik rambut masuk ya, bisa untuk sediaan kosmetik, dan kelenjar keringat. Itu batasannya untuk kosmetik. Sehingga kalau dalam kosmetik, absorpsi sistemik itu tidak dikehendaki. Tapi kalau ternyata kemudian ada kayak sekarang ini, cosmetical serum, ini masuknya di kosmetika atau masuknya sebenarnya obat. Ya kan? Makanya dia harus di klinik-klinik kecantikan itu harus ada spesialis kulit, dokter, ya kan? Dan juga untuk obat-obatnya harus diberikan disiapkan oleh apoteker. Jadi itu salah satu ladang pekerjaan kalian gitu ya. Kalau yang minatnya ke kosmetik dan sebagainya bisa di klinik kecantikan. Sekarang yang alumni farmasi USU itu beberapa itu banyak yang kontak saya gitu ya, atau di lab kosmetik itu untuk belajar lagi membuat mereka kerja di lab-lab klinik. Lab-lab klinik ada di Aceh, ada di Medan ini gitu ya, di daerah-daerah yang dimana akses untuk bahan baku untuk formulasi sulit kan. Sementara dokter-dokter kulit itu biasanya meresepkan itu minta apoteker itu untuk meraciknya di dalam krim dan sebagainya. Akhirnya mereka balik lagi ke kampus, belajar lagi. Sekarang ada yang ngambil S2 gitu, emang untuk biar belajar untuk formulasi ini. Gitu ya. Jadi, ya kalian yang sekarang lagi masih belajar, sinya udah punya bayangan dan bisa mempersiapkan diri gitu ya, belajar. Nah, untuk sediaan kosmetik ini, ahli-ahlinya itu bermunculan ya basicnya dari farmasi ataupun dari ahli-ahli kulit gitu ya, dermatologis. Ini salah satunya nih dari Harvard Medical School, dia mengatakan ada komennya gini, dia bilang bahwa dia lebih merekomendasikan apa nih? Ada yang bisa ngertiin ini? Kira-kira apa sih? Ini maksudnya yang dia ini. Nih ya, bahwa dia lebih merekomendasikan serum untuk siapapun yang ingin mengatasi penuaan dini kulit, terutama penuaan dini ya. Kalau penuaan kulit kan sebenarnya hal yang normal ya kan di ini, tapi kalau dia muncul tanda-tanda penuaan dini itu lebih cepat dari waktunya, atau apalagi dia misalnya public figure, atau yang pekerjaannya itu menuntut dia harus tampil di depan kamera atau di depan khalayak itu lebih sering, itu biasanya agak jadi problem gitu ya. Jadi kan sehingga dia memerlukan, disitulah dia memerlukan skincare gitu kan, skincare untuk mengatasi aging. Dan untuk skincare, jenis skincare-nya menyarankan itu rekomendasikan serum gitu ya, terutama untuk efek anti aging ini dibandingkan dengan sediaan-sediaan terkait ya untuk anti aging ini, untuk seperti sediaan moisturizer khusus ataupun pakai sunscreen. Tapi bisa tetap pakai ini juga, apalagi kalau siang hari mau keluar gitu ya, jadi pakai serum dulu, baru atasnya krim ataupun sunscreen yang lain.
Jadi kalau pakai serum itu dia paling bawah setelah kalian membersihkan dan sebagainya, sehingga itu lapisan yang atas itu kan kayak moisturizer ini biasanya bentuknya krim kan, di situ ada minyak, ada air, sama lapisan minyak ini akan bisa membuat lapisan oklusif sehingga dia akan menutupi ini tadi, kayak melindungi sediaan serum tadi sehingga dia tetap bisa diem di situ dan terabsorpsi perlahan. Ini mungkin dari praktikum kalian ya, yang untuk kelinci kan ada membandingin antara salep yang basis minyak, basis air, oklusif. Nah itu basic sainsnya, penjelasannya di situ dan diterapkannya bisa di sini, ya kan? Nah sekarang kalau kita lihat dari formulasinya, serum. Kalau dari zat aktifnya, biasanya yang serum-serum yang sekarang beredar di market gitu ya, di cosmetical market, itu kebanyakan mengandung hyaluronic acid. Coba deh kalau kalian buka tuh Google Trend gitu ya, trending serum gitu, apa? Kayak tadi ya, di berita yang tadi saya tampilkan di awal kan, bahwa ternyata hyaluronic lah yang paling banyak. Ada hampir di semua serum, mau dia serum anti-aging, serum buat untuk kulit kering, ataupun anti acne dan sebagainya, itu biasanya mengandung hyaluronic acid. Kenapa? Coba kalian jawab sendiri, cari kenapanya gitu ya. Terus kemudian ada vitamin C, retinoid, ini juga retinol yang basisnya provitamin A. Vitamin A ini juga termasuk zat aktif yang paling banyak mendominasi dari serum-serum yang ada di pasaran. Itu retinol. Terus juga kemudian sekarang ada asam glikolat, asam koyak gitu ya. Dan zat-zat aktif lainnya yang dia diformulasi di dalam cairan gitu ya, bentuk sediaan yang sifatnya cair yang mudah diabsorpsi, baik dia mau base-nya minyak maupun basisnya air. Jadi serum akan jadi macam-macam. Kalau kalian kan ada macam-macam ya, ada anti aging, anti acne, anti wrinkle, anti blemish, anti spot gitu ya, anti dark spot dan sebagainya. Itu tentunya tergantung dari penggunaannya akan menentukan kandungan yang di dalamnya. Ini juga ya sebagai dasar kalian juga yang tugas yang sekarang itu merancang formulasi. Jadi kalian harus banyak diskusi, banyak baca, ya kan? Saya akan buat apa? Akan untuk apa? Kalian bisa menentukannya dari macam-macam. Kalian mungkin dari pengalaman sendiri, gitu ya. Oh, saya banyak jerawat. Saya mau bikin yang sediaan serum yang untuk anti acne, gitu ya. Oke, sekarang mau untuk jerawat, cari zat aktifnya. Apa zat aktifnya yang untuk jerawat, yang efeknya jerawat? Bacalah pustaka dari penelitian orang, dari penelitian apa zat aktif untuk jerawat yang paling efektif. Terus juga tentukan juga jerawatnya itu jerawat yang bagaimana, nggak biasanya jenis jerawat yang berbeda di kulit yang berbeda akan memerlukan produk yang berbeda juga. Nah, itu sebagai case kalian yang nggak ada disebutkan di tugasnya, itu kalian tentukan sendiri berdasarkan diskusi kelompoknya gitu ya, dan itu dijelaskan dari pemikiran kalian alasannya seperti itu namanya pengembangan formula. Lalu kemudian, halo ini masih kedengaran suara saya? Izin Bu, masih Bu. Nah, jadi dokter ini tadi nih, yang dermatolog. Ya, oke. Soalnya di sini sign-nya katanya connection-nya unstable. Dermatologi dari Harvard tadi juga mengatakan bahwa serum, performa serum itu, ya kinerja dari serum itu akan tergantung dari zat aktifnya. Jadi penting kalau kalian mau seperti yang tugas sekarang nih ya, coba kalian terapkan di tugas ini agar sebaik-baiknya jauh lebih baik daripada tugas TechSet 2 tahun lalu ya. Tahun lalu apa? Semester lalu. Sebelumnya ya, pemilihan zat aktif. Jadi jangan ambil satu paper yang ini terus kalian terima mentah-mentah. Enggak, kalian harus lihat beberapa paper sehingga kalian memutuskan zat aktifnya ini. Nih gitu ya kan. Oke, terus kemudian setelah menemukan zat aktifnya, pelajari zat aktif itu ya kan, sifat fisikokimianya apa,
larut nggak larut air, sehingga akan menentukan formulasinya. Apakah formulasinya harus basis air, basis minyak, atau basis campuran air dan minyak, atau formulasi yang lainnya. Ya kan? Lalu kalau udah ditentukan itu, apa aja kalau untuk formulasi itu? Kalau misalnya basis minyak, berarti pakai minyak yang gimana, terus ada bahan tambahannya apalagi, dan lain-lainnya. Itu harus jelas ya, dijelaskan. Dan kemudian pembawanya. Itu tadi ya, bisa oil base, bisa water base, itu akan menentukan performa dari si zat aktif ini, apakah nanti akan muncul, akan bisa menimbulkan efek farmakologinya atau enggak, gitu ya, untuk memperbaiki masalah kulit. Dan kemudian stabilitas. Jadi selain buat sediaannya yang cantik, yang homogen, yang mulus, teksturnya halus, lembut, itu yang juga penting adalah stabilitas dari sediaan itu maupun dari zat aktifnya. Sehingga dia tetap utuh, sehingga waktu dia di aplikasi bisa berpenetrasi dalam bentuk zat aktifnya, dan itulah yang akan bekerja memperbaiki masalah kulit kita, gitu ya. Jadi bukan masalah harga, nggak selalu ya harga itu kalian harus lihat di ingredients-nya bener nggak sih, apa cuma karena tren-tren aja, bisa-bisa aja orang buat harganya kayak mana-mana. Nah, jadi yang paling bijak itu, yang paling benar itu ya harus tetap baca label. Jangan, wah ini kata apa vlogger atau apa influencer gitu ya, wah ini keren bla 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 bla. Tetap aja kalian harus baca mana labelnya, lihat sini apa aja sih isinya, ininya bener nggak sih, apa kira-kira kalau kalian sebagai apoteker bisa ya, udah mestinya udah bisa ya memperkirakan ini bisa nggak memungkinkan dia apa yang kayak katanya klaim-klaim apanya itu ya kan, untuk sehingga kemudian kalian bisa menilai bahwa ini produk itu ya cocok, atau ya misalnya kalau mau membandingin sama harga, oke gitu ya. Karena beberapa itu pakai formulasi bahan baku yang memang performanya excellent gitu ya. Kayak misalnya contohnya yang paling gampang tuh misalnya kayak disediakan tablet ya kan. Kita biasa pakai selulosa, pakai apa? Minum kalau kena air kan dia akan ngembang, pecahlah tabletnya ya. Tapi kemudian sekarang kan ada turunan-turunannya selulosa, mikrokristal selulosa, Avicel, dan apa namanya yang lain itu, performance untuk menyerap air dan kemudian bisa burst menghancurkannya juga bagus kan. Jadi sehingga membuat waktu hancur tablet juga lebih cepat. Itu ya itu kalian harus tahu, ngikutin perkembangan itu gitu ya, dari setiap bahan baku. Itu biasanya base-nya dari yang biasa konvensional kita pakai, lalu kemudian modifikasi orang kimia gitu ya, sehingga memiliki sifat yang kita inginkan dalam formulasi gitu. Nah, itu biasanya yang akan membuat si harga formulasi kita itu mahal, ya kan? Karena ada biaya research ya, biaya pengembangan si apa tadi bahan baku untuk mendapatkan performance ini tadi zat aktif yang baik. Nah, ini contoh beberapa bahan aktif. Ini beberapa contoh dari sekecil contoh. Mungkin masih banyak lagi ratusan yang lain gitu ya. Ini yang paling banyak ini tadi hyaluronik. Di sini ada, kalian bisa baca ya. Terus vitamin E, vitamin C gitu ya, vitamin A itu juga ada dimasukkan, atau yang ada di vitamin-vitamin yang ada di dalam ini bahan-bahan alam ini. Jadi yang ada di sekitar kita itu pastinya untuk manusia kan. Tinggal kita lah yang harus menguliknya, tinggal kita lah yang harus bekerja keras, kita lah yang dengan itu dikasih jalan untuk beramal gitu ya, untuk mempelajarinya, sehingga menemukan apa yang bagus dari situ, itulah yang kalian teliti, lalu kemudian bisa membuktikan, dan kemudian itu untuk kebermanfaatan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada di sekitar kita, gitu kan. Nah, ini beberapa yang udah ditemukan orang nih. Ini kamu nggak tahu ininya apa di sini. Kalau ini dikatakan nih superfruit, dia kandungannya apa? Banyak vitamin C dan vitamin C. Vitamin C ini kalian tahu antioksidan kan? Jadi vitamin C itu bisa dalam bentuk vitamin C pure atau vitamin C yang terkandung dalam ekstrak-ekstrak tanaman ini. Nah, kalau tadi nih hyaluronic acid, kenapa hyaluronic banyak dipakai di formulasi-formulasi kosmetik? Terutama untuk yang mengatasi kulit kering, anti-aging, kelembaban. Karena dia punya sifat yang superior dalam hal apa? Yaitu sifat hidrasinya, menghidrasi kulit. Karena dikatakan sebagai humektan yang superior. Karena apa? Dia bisa
menarik air, menahan air 1000 kali lipat daripada bobotnya. Jadi kalau kalian masukkan hyaluronik dikit aja, kalau kalian bikin gel tuh nanti dikit aja dia udah kental. Air itu karena masuk semua di dalam struktur hyaluronik. Nah, kalian kenapa hyaluronik bisa menahan air? Ya kan, strukturnya gimana sih? Polimernya gimana? Nah, kalian belajar sendiri aja ya. Kalian cari lihat di mana? Di PubChem atau di buku-buku kimia atau buku polimer gitu ya. Lihat strukturnya hyaluronik. Kenapa dia bisa sifat seperti itu. Nah, kalau kalian mau mengembangkan misalnya kayak serum yang juga super, ya mungkin kalian bisa mengikuti struktur hyaluronik acid lalu dimodifikasi gitu ya sehingga dia bisa 2000, 3000 kali lagi misalnya. Nah, itu masih terbuka untuk pengembangan untuk itu. Dan yang lain ini dari yang sekarang tuh malah ada beras di fermented itu juga banyak mengandung nutrisi-nutrisi yang baik untuk kulit. Jadi ini umum ya, vitamin C pastinya untuk antioksidan dan sebagainya ini bisa kalian baca sendiri ya kan. Yang antioksidan itu selain vitamin C juga golongan-golongan flavonoid, polifenol terutama dari teh ataupun dari anggur nih, biji anggur, resveratrol, atau retinol. Itu selain antioksidan dia juga kalau retinol ini bisa antiinflamasi. Makanya dia banyak dipakai di sediaan anti jerawat. Nah, kalau kalian yang punya dapat case-nya jerawat, ini bisa mungkin salah satu zat aktif yang bisa dipertimbangkan untuk masuk dalam formula. Ya. Terus kalau untuk yang masalah dark spot gitu ya, apa namanya? Dark spot itu yang hitam-hitam gitu ya, nggak rata kulitnya atau mau mencerahkan itu biasanya pakai nih koyak acid dan glycolic acid, ya kan? Terus kalau yang kering dan sebagainya bisa dilihat di sini ya. Dan kalau mau lihat mungkin salah satu ini situs yang bisa kalian buka nih, kalau bisa diklik atau kalian copy paste gitu di Google nanti ini terbuka, kalian baca ya. Jadi semua pustaka-pustaka, link-link apa yang pokoknya tercantum di slide ataupun diberikan oleh dosen-dosen tuh kalian buka, kalian cek langsung gitu ya. Jangan nanti-nanti ya, lihat aja sekilas dulu apa kalau kelihatan nanti oh ini yang mau saya cari atau saya nanti oh itu ada waktu itu pernah gitu ya kan. Tapi kalau belum pernah kalian lihat nanti pas ada perlunya gitu yang nggak akan tahu itu kalau itu sebenarnya udah kalian pernah dapat ya kan. Jadi itu sayang banget kalau nggak dilihat. Nah ini sekarang ada tipe serum itu apa aja? Tipe serum macam-macam tergantung penggolongannya. Yang ini sekarang, yang di depan kalian ini sekarang adalah pembagian serum berdasarkan jenis gangguan kulitnya. Gangguan kulit dan tujuan penggunaan kosmetik tersebut. Jadi kalau berdasarkan ini jenis masalah kulitnya itu dan juga cosmetic purposes-nya dari penggunaan kosmetik itu bisa dibagi berapa nih? 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada facial serum gitu ya. Serum makanya saya nggak tulis di judul kalau kemarin tahun-tahun lalu biasanya saya cuma face serum aja, tapi ini biar kalian dapat pemahaman secara menyeluruh ini secara umum gitu ya, cosmetical serum. Itu ada yang serum wajah, jadi yang dipakai di area wajah gitu ya. Terus ada juga serum rambut, ya kan kayak produk-produknya Natur kemarin itu dia mengkhususkan diri pada rambut, jadi dia bikinnya serum rambut. Lalu ada juga serum untuk kuku, ada juga yang untuk di bawah kelopak mata ini kan biasanya bermasalah ya, ada orang yang kelopak matanya itu kelihatan kelihatan banget, ya emang karena kurang tidur atau lagi stres atau apa, atau ada emang yang emang bawaan lahirnya memang dia berkantung mata yang jelas gitu ya. Terus ada juga yang serum untuk bibir, ada yang untuk khusus tangan, dan untuk kaki. Kenapa dibedakan? Ya karena struktur kulitnya ya, secara umum sama, tapi karakteristik di bagian-bagian ini, kulit ini, bagian tubuh ini berbeda kan, sehingga membedakan juga formulasinya. Nah, kalau yang serum wajah itu dipakai berdasarkan skin disease-nya, gangguannya itu ada yang anti-aging, ya kan, anti penuaan dini, ada yang untuk mencerahkan, ada yang untuk mengatasi jerawat, ada yang untuk melembabkan gitu ya, atau memperbaiki kulit yang rusak. Kalau yang hair serum nih, yang kalian kemarin coba ya, ini ya, silicone based serum kan, untuk mengatasi rambut biar nggak rusak kalau kena panas dan sebagainya, ya nggak? Terus ada yang serum yang basisnya amino acid, asam amino maupun yang ceramide. Nah ini ya secara umum kalau dari tujuan penggunaan dan juga
eh, masalah kulit. Kalau dari kita, ya dari lab kosmetika itu berdasarkan serum, berdasarkan formulasinya secara umum itu ada formulasi gel, ini dibagi 3 secara umum ya. Formulasi gel, ada formulasi oleo gel, oleo itu minyak, gel minyak, dan oily serum formulation. Jadi kalau gel ini basisnya air, oily ya oil, minyak, dan ada di tengah-tengah gabungan keduanya antara minyak dengan air, disebut oil gel. Dan ini semua formulasi ini bisa digunakan untuk jenis-jenis kulit untuk mengatasi permasalahan di jenis-jenis kulit tertentu. Kita tahu bahwa mungkin dari pelajaran tentang kulit ya di farmakologi kalian tahu bahwa ada macam-macam kulit wajah kan? Kalian semua nih di sini udah tahu kulit wajahnya masing-masing jenis apa? Coba nih, Feby Aisyah tahu nggak jenis kulit kamu apa? Udah pernah belum Iya, mendeteksi Bu. jenis kulit kamu apa? Menurut Udah pernah, kamu Bu. atau pernah kamu cek gitu? Feby udah riset kan, Bu. Jadi kulit yang cocok ke Feby itu sensitif berminyak dan mudah berjerawat, Bu. Oh, oke. Jadi kamu udah tahu ya, pakai produknya yang tepat yang untuk jenis kulit kamu. Berarti kalau yang berminyak itu berarti harus rajin bersihin wajah, ya enggak? Yang lain juga mesti bersihin wajah, apalagi kalau kalian seharian di luar pakai motor, nggak pakai helm. Jadi berhadapanlah itu tiap hari kena knalpot orang di depannya enggak, ya kan? Apalagi yang ada embel-embel sensitif, berminyak, itu udah berkumpul lah semua yang potensial untuk masalah wajah. Bersihin aja, simple gitu. Sebenarnya nggak perlu kalian skincare yang mahal-mahal. Tambah apa? Masukin aja dari dalam. Ya itulah makan sayur, buah-buahan yang mengandung kan banyak dari penelitian kan mengandung flavonoid ini itu tuh kan sayur, daun-daun apa semua dari rumput-rumputan juga banyak, ya kan? Ya itu ya. Yang lain ini yang lain tahu nggak? Cowok juga mesti tahu karena biar untuk mencegah untuk bersihan dasar aja, bukan untuk mental-mentalan ya, tapi untuk kesehatan kulit. Karena saya sih pengalaman sendiri gitu ya, emang kalau kebanyakan cowok nggak mau ini takut dibilang ini itu nggak. Tapi kenyataannya ada kemarin tuh baru dapat kasus itu ya di keluarga sendiri, cowok ya udah berumur sih memang. Nyata tahu-tahu dia ini gangguan kulitnya kayaknya basah, jerawat kayak nggak sembuh-sembuh atau kayak bisu, taunya itu kayak tumor jinak, ya kan? Jadi bisa aja karena kan kita kena paparan sinar matahari, apalagi Medan sekarang kan kalau panas tuh panas menggigit banget ya. UV-nya itu karena di sinar matahari itu ada UV, itulah yang bisa membuat karsinogenik gitu ya. Tapi kalau kita rawat terus kita juga dari dalam bantu dengan makan makanan konsumsi buah-buahan sayur yang mengandung antioksidan, mudah-mudahan ya bisa teratasi gitu ya. Itulah sekilas dari aplikasi ilmu kita ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk formulasi gel serum yang basisnya gel, ini biasanya kalau udah bilang gel, kalian udah tahu ya gel secara umum dari terangin ya di Buru Nazli ya dulu ya. Biasanya itu adalah sediaan yang mengandung air. Jadi air mengandung air, kalau mengandung air aja dibilang emulsi juga mengandung air, ya kan? Larutan juga mengandung air. Kalau gel itu apa? Jadi airnya sediaannya kental, kentalnya itu kenapa? Karena kandungan air yang banyak tertahan oleh struktur polimer. Itu bentuknya gel, makanya dia kental. Kalau nggak ada polimer, gitu ya, air aja misalnya, apa yang kental sediaan cair? Sirup simplex, ya kan? Gula dalam air. Gulanya 65%, airnya dikit, ya kan? 30, kentalnya karena zat aktif, jadi bukan gel, ya kan? Nah, kalau gel itu jadi sediaan yang kental di mana air itu tahan oleh struktur polimer, ya. Nah, ini karena basisnya itu air, maka dia cocok untuk kulit yang berminyak. Nah, kayak Feby ini mestinya apalagi jerawat, nah mungkin dia harus pakai yang ini basisnya air, bisa gel ataupun dalam bentuk larutan, ya kan? Jadi kalau gel serum formulation ini biasanya contohnya ini dari produk yang kita ya nasional ya dari Wardah, ini contohnya Hydra Rose Micro Gel Serum. Saya sih bukan mau nganu iklan, tapi ya yang ada dan mungkin sehari-hari yang kalian lihat, jadi kalian bisa lihat
real, nyata, bener nih ada, kalian bisa cek, bener nggak sih itu kata Bu Dwi, ininya ini gel, kalian lihat aja situ dan lihat labelnya. Isinya apa aja, kalian bisa belajar dari situ. Ngisinya apa aja sih, biasanya zat-zat utamanya itu dia harus dituliskan di situ kan kalau kita mau daftar notifikasi kosmetik. Jadi formulasinya ya pasti ada zat aktif dan zat pembantu, ya kan? Eksipien zat aktifnya berupa apa? Ya harus zat-zat aktif yang water soluble, yang larut dalam air, dan juga atau yang bisa bercampur dengan air. Contohnya seperti gliserin. Jadi larut dalam gliserin bisa bercampurkan dengan air ataupun dengan zat-zat aktif lainnya yang dia mesti larut dalam air. Lalu biasanya kita tambahkan biasanya itu humectan juga untuk memberikan efek melembabkan. Dan biasanya kita juga bisa menambahkan, walaupun judulnya basis air, bisa menambahkan sedikit dalam jumlah sedikit essential oil untuk aroma, gitu ya. Yang kemudian biasanya berarti essential oil ini harus larut di dalam air, maka kita perlu zat tambahan lain apa? Solubilizer untuk mensolubilisasi minyak agar bisa tersolubilisasi dalam air. Jadi seolah-olah dia dapat masuk ke dalam air. Jadi seolah-olah dia kayak larut, tapi apa namanya? Menglarut gitu ya. Dia kayak dibawa dalam struktur misel itu masuk di dalam air ya. Buka lagi farmasi fisiknya, apa itu solubilizer, solubilizing agent, ya kan? Solubilisasi, jangan ketukar sama solution. Jangan tukar sama solution. Solution itu larutan larutan sejati. Nah, lalu kemudian ada juga gel oil free formula. Jadi kalau ini tadi yang gel formula itu masih bisa mengandung sedikit essential oil yang kita tambahkan bersama solubilizer sehingga dia bisa masuk ke dalam struktur air. Nah, ini ada yang gel yang benar-benar oil free. Jadi mungkin yang ini kayak yang kulitnya sensitif banget, nggak boleh minyak gitu ya, tambahan minyak. Ya berarti harus pakai ini gel yang ada tulisannya oil free formula. Dia tidak mengandung sedikit pun entah itu untuk aroma ataupun untuk solubilizer ataupun untuk zat aktif essential oil nggak ada. Jadi ini biasanya benar-benar yang bahan aktifnya yang larut air ataupun dia bercampur dengan air seperti contohnya gliserin dan tambahan humectant. Karakteristiknya apa? Antara serum gel, kan tadi ada gel serum, ada oleogel, ada gel. Kalau formulasi serum gel itu biasanya kita kalau menggunakan itu mungkin nih yang cewek-cewek yang pakai itu biasanya ada efek mengencangkan kulit gitu ya, tightening feeling. Itu kenapa? Dari mana? Itu ada zat aktifnya sehingga dia berasa kayak kita kulitnya kencang. Itu artinya apa? Berarti ada yang air itu dia diserap oleh zat aktif itu yang ada di kulit kita gitu, kita jadinya berasanya kencang gitu ya. Terus kemudian water base dan dia biasanya transparan. Kalau gel ya kan ya nggak bikin ini basis gel apa biasanya yang kalian pakai di lab, apa CMC, HPMC itu kan kalau dia asalnya serbuk, tapi kalau dia udah dikembangkan di air, dia akan bentuknya transparan, ya kan? Transparan tapi bisa diwarnai gitu ya. Jadi warnanya juga yang bercampur dengan air sehingga bisa aja transparan. Transparan itu kan artinya cahaya itu bisa lewat sediaan itu gitu ya. Dan bisa berwarna. Kita warnai aja pakai pewarna yang biasanya juga dipakainya alami. Nah, tantangannya apa nih bikin serum gel? Oh, banyak bikin serum, tapi banyak yang struggling itu di lab bikin gelnya biar jadi gitu ya. Dia karena mau cari yang kentalannya pas dan juga konsistensinya pas sehingga dia dapat memasukkan zat aktifnya semua terdispersi dengan sempurna dan dia juga itu bisa waktu digunakan bisa dipakai mudah diratakan. Nah, kalau ada tadi gel biasanya water base secara umumnya. Jadi sebagian besar adalah air, 80-90% itu adalah air. Nah, kalau oleogel ini bisa dengan komposisi tertentu antara minyak dengan air.
Sehingga dia kalau di situ ada minyak, minyaknya ini biasanya lebih banyak, tidak sekedar sebagai 1-2 tetes untuk aroma gitu ya, tapi dalam jumlah yang lumayan gitu, antara 10, 20, 30%, sehingga biasanya untuk bercampur dengan air, tapi ini nggak bikin emulsi ya, nggak jadi emulsi. Jadi dia tetap dalam bentuk gel. Jadi dia harus minyak ini bisa di hold, ditahan oleh struktur polimer. Jadi kita perlu apa? Kalau gel berarti kita perlu gelling agent kan. Nah, gelling agent yang gimana? Yang bisa menahan minyak juga, nggak cuma air. Nah, contohnya itu yang terkenal itu adalah Sucragel. Ini brand. Ini jadi modifikasi gelling agent gitu ya, yang dia bisa menahan juga, menahan sejumlah besar fase minyak, fase internal yang berupa minyak itu dalam jumlah besar, dia bisa distabilisasi dalam struktur gelling agent tadi. Jadi ini masih turunannya juga dari metiolselulosa tadi ya. Kita kan biasanya kalau secara konvensional kita di lab pakainya CMC ya, HPMC, ya nggak kalian? Udah pakai yang lain? Pernah coba yang lain? Nah, ini Sucragel ini ada produksi dari satu industri, dia modifikasi dari itu sehingga dia bisa memungkinkan untuk menahan minyak di dalam struktur gel. Jadi, walaupun ada minyak, ada air, dia nggak jadi emulsi. Tetap gel yang transparan. Kuncinya gel itu dia harus transparan. Transparan, kental. Ya nggak? Jadi jangan jadi emulsi. Jadi di sini nggak ada pakai emulgator. Kalau ada emulgator jadinya emulsi dong, ya kan? Jadi kayak putih susu gitu ya. Itu yang harus kalian ingat bahwa gel itu strukturnya transparan, kental. Walaupun ada minyak, berarti dia harus pakai gelling agent, pilih. Jadi kalau kalian sebagai formulator, itu kalian harus studi pustaka, pre-formulary study, cari di buku Handbook Pharmaceutical Excipient, buka-buka jurnal terbaru, penelitian orang, udah ketemu belum? Ada nggak zat aktifnya? Zat pembantu gelling agent yang bisa nahan minyak saya nih, minyaknya jumlahnya besar. Misalnya sekarang apa minyak yang terkenal? Misalnya VCO, mau digabung sama minyak zaitun, berarti banyak tuh kan. Dia tapi mau bikin gel gitu ya, berarti pakailah cari excipient yang bisa menahan, menstabilisasi mereka dalam struktur gel ya. Jangan tambahin emulgator kalau mau bikin gel, nanti jadinya emulsi. Ya, oke. Itu ya yang harus diingat sebagai formulator tuh. Itu stepnya, pola berpikirnya gitu. Makanya jangan ambil satu paper. Ambil satu paper ya dia kalau papernya mau emulsi ya jadilah emulsi. Padahal kalian mau bikin gel gitu kan. Nah, harus belajar, dilihat, cari studi pustaka, googling gitu ya. Produksi-produksi terbaru atau perkembangan terbaru di dunia eksipien, farmasi ataupun kosmetik. Nah, jadi sekarang komposisinya apa kalau oleh gel? Jadi biasanya mayority-nya justru adalah oil phase, ya kan? Biasanya berupa minyaknya itu, lemaknya itu berupa golongan trigliserida. Kalian buka lagi kimia apa kalian? Kimia organik ya. Bedanya trigliserida, asam lemak apa, terus apa lagi minyak ya. Nah, kalau oleogel ini yang dipakai biasanya adalah trigliserida. Trigliserida ini punya sifat karakteristik khusus yang disukai di kosmetik atau pengguna kosmetik gitu ya. Nanti kita lihat. Lalu kemudian tentunya dengan special gelling agent. Kita perlu bukan gelling agent yang biasa, CMC, PMC mungkin nggak bisa gitu ya. Karena atau bisa yang lain apa yang sekarang karbopol, karbomer mungkin bisa tergantung dari jumlah oil paste-nya. Nah, kita gunakan triglycerida itu untuk apa? Ini memberikan efek yang lembut, halus. Kita pakai minyak gitu ya, lemak gitu ya, bentuknya lemak. Nanti berasanya di sini tuh kayak berasa udah pakai bedak. Jadi halus, halus kerasa. Nah, itu sifatnya trigliserida. Golongannya lemak trigliserida itu memberikan efek yang lembut, halus. Mau kita tuh tiba-tiba langsung jadi rata, halus gitu deh pokoknya efeknya. Jadi dibilangnya tuh nice skin feel. Ataupun juga lalu memberikan efek experience wash off. Dia mudah kalau ya namanya minyak ya, kalau kita bersihkan ke air ya jadinya kayak susu dah mudah dibersihkan gitu. Dan ini biasanya oleh gel ini bagus untuk formula-formula body oil gels karena dia tidak akan men-stain atau mengotori baju.
Lalu yang selanjutnya tadi udah ya yang gabungan, sekarang yang oily. Sekarang totally oils. Jadi sangat berminyak, total minyak kebanyakan. Nah, ini biasanya formula-formula serum yang basisnya minyak ini biasanya mahal, ya kan? Karena biasanya pakai minyak-minyak yang memang susah diperoleh atau susah diproses. Karena untuk minyak grade kosmetik itu harus diproses, di-press gitu ya, biasanya cold press. Jadi bukan dengan press panas gitu ya, bukan pakai panas, pakai dingin, dan itu harus bisa mengeluarkan minyak itu dari bahan alamnya. Nah, itu biasanya prosesnya itu yang mahal gitu ya. Jadinya kita bilangnya premium, harganya pun nanti sediaannya mungkin bisa premium. Tapi kalau kalian nanti, kalian udah lulus, kalian kembangkan ini, kerja di bagian minyak ini gitu ya, maksudnya working on oil gitu, gimana caranya ini bisa nanti diproduksi, dipakai, harganya bisa terjangkau. Nah, itulah tugasnya kalian, makanya kenapa kalian harus belajar ini itu dan selalu update itu ya. Gimana pelajari teknologi, itu yang harus kalian kuasai, teknologi itu, sehingga bisa membuat bahan-bahan baku baru. Indonesia ini kan krisisnya itu krisis bahan baku ya. Makanya kenapa obat mahal, biaya kesehatan jadi mahal. Karena 80-90% itu masih import. Jadi kalau kalian ini anak farmasi, tahu kimia, tahu formulasi, itu udah posisi yang sangat menguntungkan gitu ya. Tambah-tambah update dikit, teknologi itu bisa ngembangin satu aja bahan baku. Tiap kalian ada berapa nih? 60 orang megang satu macam bahan baku. Kita udah punya 60 kan? Gitu ya, mudah-mudahan premium ini, dan dia biasanya itu bisa mudah diabsorpsi walaupun dia minyak. Jadi dia ada beberapa carrier minyak punya karakteristik khusus, dia bisa bawa zat aktif itu penetrasi dengan lebih cepat. Itu juga kadang-kadang dipakai di sediaan topikal, obat, krim-krim, pakai ini. Ya, biasanya. Ini kita di dunia industri biasanya dibilang dry oil. Dan ini base materialnya masih sama triglycerid, karena itu tadi karakteristiknya enak kan, di kulit itu nice skin feel. Sekarang tuh Wardah yang produk Insta Perfect itu ada yang bagian untuk foundationnya itu pakai itu. Nah itu enak banget itu, makanya kayak kita udah langsung udah pakai bedak padahal baru pakai base-nya aja ya. Jadi dia nggak ada efek-efek yang biasanya kalau pakai yang minyak itu kan berat dan sebagainya kan. Dan dia tetap bisa sebar dengan merata, dan oil soluble active ingredients ini banyak di alam. Kebanyakan kita zat-zat obat dan zat aktif itu biasanya yang hidrofob kan, jadi larut minyak. Jadi ini bisa termasuk di dalamnya itu polifenol tuh, antioksidan, terus esensial asam lemak esensial, dan juga semua minyak-minyak ini yang oil soluble ini dia bisa dipecah, bisa di metabolisme oleh kulit kita, sehingga kemudian dia memberikan efek memperbaiki kulit gitu kan. Kan dia harus keluar ya dari ekstrak atau dari bahan alam pengikatnya di dalam tanaman kan, untuk bisa diaktif. Jadi di sini ada yang oily gel, ada ini apa nih sih? Yang total oil ya. Jadi ada yang total oil, jadi minyak sama sekali, dan juga oily gel. Ini mirip oleo gel. Jadi biasanya dia minyak, tapi biasanya dia konsistensinya tuh lebih waxy, jadi kayak balm. Sekarang ada serum balm, itu ya. Jadi dia, dan ini akan tergantung dari zat minyaknya tadi, lemaknya tadi, yang wax-like substance tadi, itu akan menentukan konsistensi dan sebagainya. Komposisinya tentu zat aktifnya yang tentu larut minyak, dan juga modifier zat pembantu yang memodifikasi viskositas ataupun juga sifat alir dari sediaan tadi. Ya. Nah, sekarang yang kita bentar lagi ya, nih ya. Populer serum formula tentu sekarang yang serum gel-like maupun serum lotion-like. Jadi sekarang kalian banyak nih yang menjawabnya tuh cairan lah, larutan dan sebagainya, dan juga gel juga banyak ya, karena itu yang biasa banyak ada di pasaran gitu ya. Jadi serum gel-like itu ya tadi tuh ya transparan, dia kental, dan biasanya kandungan. Nah, perhatikan nih ya, kalau di serum itu 3% di zat aktif yang sama. Kalau di emollient yang biasa, krim yang biasa, paling cuma 0,6%. Jadi kalau kalian nanti ada yang ngambil topik, ngambilnya serum, konsentrasinya masih bawah 1%, mungkin itu belum serum. Mungkin ya kayak gel biasa aja gitu ya. Jadi biasanya dia lebih tinggi konsentrasinya dari yang dosis lazim gitulah istilahnya. Serum lotion ini biasanya yang lebih cair ya.
Jadi ini bisa baca nih tadi hampir sama lah apa yang udah di. Dan di dunia botanis nih ya ada lagi pembagian lain itu yang gel tadi yang pakai gel ya, dan oily, terus water base ini biasanya yang mirip ke emulsi gitu ya, atau dia memang ya itu bisa larutan gitu ya. Terus ini tadi yang saya bilang ya agak waxy, dia ada press balm serum. Jadi ini baru-baru aja munculnya itu sekitar 2017. Kalau dulu kan kita taunya gel, cairan gitu ya, serum. Tapi sekarang yang padat gini pun juga serum. Intinya apa? Dia harus mengandung zat aktif dalam konsentrasi tinggi dan bisa memberikan penetrasi zat aktif yang intensif. Ya. Dan ini zat aktif yang bisa ada di dalam serum itu ada yang namanya hidrosol. Ini adalah proses kalau kita menyuling minyak itu akan bisa mendapatkan hidrosol dan juga essential oil. Nanti kalian bisa baca di sini ya, dibaca aja. Ini contoh formulasi sediaan serum di basis gel. Jadi di sini masih pakai kombinasi. Jadi pakai yang konvensional CMC, HPMC tetap pakai, tapi pakai yang lebih super itu karbopol atau karbomer itu untuk modifikasi dan juga untuk dia mau menekan biaya bisa juga ya. Ini diperlukan karena dia bisa menarik air kan, dikit aja. Terus bahan aktifnya bisa dari zat-zat ini biasanya sih khasnya serum itu mengandung zat-zat aktif natural. Dan pakai humektan, pengawet dan sebagainya. Prinsip pembuatannya ini sama seperti pembuatan gel kalian ya di Texet dulu. Terus ada yang basis emulsi. Kalau basis emulsi ada fase air, ada fase minyak, dan dia kemudian ada apa? Kemudian ada emulgatornya, maka akan jadi emulsi gitu ya. Terus kemudian ini yang aqua base serum itu bahan aktifnya contohnya ya bisa macam-macam. Jadi kadang-kadang kalau serum itu untuk memberikan performa yang tinggi tadi, yang konsentrasi tinggi, tidak hanya dia satu macam konsentrasinya tinggi, dia bisa bermacam-macam dari zat aktif yang potensial gitu ya, yang kandungan antioksidannya tinggi, itu juga akan memberikan penyerapan zat aktif yang intens ya gitu kan, dari berbagai macam antioksidan dengan berbagai kerja sehingga hasilnya akan sinergis. Itu juga bisa dikategorikan sebagai serum. Nah, untuk yang penting sekarang setelah membuat sediaan apa? Evaluasinya. Evaluasinya seperti biasa untuk sediaan homogenitas, viskositas, pH. Terus kalau ini dia pakai modelnya spray, pola penyemprotannya, terus kemudian dia sebar lekat dan uji hedonik. Dan evaluasi-evaluasi ini bisa dilihat di sini ya, ini untuk jurnal-jurnalnya. Lalu ini contoh serum aplikasi, ini prinsip dari ini antioksidan ya. Untuk pencerah juga, pencerah kulit, untuk ini menghambat pembentukan melanin baru. Melanin ini kan yang penyebab kita warnanya lebih coklat, lebih hitam kan, yang diinduksi oleh adanya sinar UV dari sinar matahari. Ini mekanismenya bisa lihat di sini. Ini macam-macam dari sediaan yang tadi yang di pasaran mungkin sering kalian jumpa kan, ada brightening series itu untuk mengkorektif dark spot dan sebagainya. Isinya biasanya apa? Glycolic acid, lactic acid, azaleat, licorice, root. Ini biasanya efek yang bisa memberikan efek brightening, mencerahkan. Kalau hydrating biasanya mengandung apa? Yang tadi itu hyaluronic acid yang bisa menarik air, menahan air, ya kan? Yang bisa menghidrasi dan juga memperbaiki kulit. Itu biasa dalam bentuk ini mawar ada rose oil, ada rose hidrosol. Hidrosol itu dari proses tadi penyulingan minyak rose ini ada namanya hidrosol. Ada juga yang essential oil itu untuk mendinginkan, mengkalemkan kulit gitu ya. Nah, itu banyak dari ekstrak-ekstrak ini bisa dibaca. Lalu anti-aging pastinya mengandung antioksidan. Dia biasanya kaya antioksidan, nggak cukup satu, kadang beberapa dari ekstrak tanaman. Ya. Dan kalau untuk anti akne itu selain dia juga antibakteri yang dimasukkan, yang punya zat aktif yang antibakteri, flavonoid mungkin, tambahkan juga yang anti-inflamasi. Jadi dia yang bisa, kan biasanya kan jerawat itu kan merah, ngembang, merah, itu ya itu perlu anti-inflamasi. Nah, ini contoh serum yang produksi dari dosen di farmasi, ini dari Prof. Julia. Mungkin kalian udah pakai ya. Bisa bandingkan, bisa dicoba, ya kan? Nah, itu bentuknya. Terus ini mungkin kalian yang cewek-cewek nih ya, mungkin sering dengar serum, essence, ampul, apa bedanya? Kalian lihat ya, itu nggak sama makainya dan juga caranya ataupun urutan makainya ada aturannya tertentu, ini bisa dibaca.
Kenapa double-double ya ininya? Terus, nah apa itu lagi ada Essence dan pakainya ini pengetahuan umum ya. Kalian bisa juga sebagai pengabdian kalian ke masyarakat, ke teman-teman kalau sekarang yang nggak belajar farmasi biar nggak salah pakai kosmetik gitu ya. Kalian baca. Dan ini juga gimana pakainya. Biasanya kalau serum itu dikit aja cukup 1-2 dan dia itu mudah dirancang memang yang dikit tapi bisa disebar dengan cepat ya. Nah, ini mungkin ini Prinsella sama Helen juga mungkin udah perhatikan nih. Ini ada dapat saya Korean skincare. Ini panjang nih ritual kosmetik ya. Jadi jangan salah serum itu dipakai sebelum kalian pakai misalnya mau pakai masker kalau malam atau pakai eye cream yang lain moisture. Jadi dia harus di lapisan bawah. Jadi biar dia ditutupi oleh lapisan-lapisan di atas kan ada krim tuh ada minyak ada air sehingga membentuk lapisan oklusif sehingga zat aktif yang dalam serum ini akan bisa berpenetrasi lebih baik gitu ya. Nah, satu yang catatan yang penting ini ya, biasanya kita kan karena saking hebohnya, oh pakai macam-macam serum, hati-hati, nggak boleh ini ya, apalagi untuk yang misalnya bermasalah banget, kayaknya berjerawat terus banyak, atau misalnya alergi kulit, tuh retinoid itu nggak bisa dipakai pada kulit-kulit yang terbuka, muka terbuka, apalagi karena eksim, psoriasis, dan sebagainya. Jadi bisa Izin kalian Bu. baca pelan-pelan. Oke, dah habis ini, Ya, habis satunya. ini referensinya bisa di ini ya, bisa di eh misalnya kalian gini aja, kalian kerjakan aja semampunya ya. Nanti sambil ini kita bisa sambil selesai untuk apa? Bentar, 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 bentar. Untuk post testnya, di sini ada pertanyaan nggak? Sambil ini nyiapin ini. Ya. Hmm. Dan tadi masih belum bisa anu apa ini ya, sama kayak tadi caranya. Ini sekarang kita mulai bentar lagi ya. Ada bisa? Tadiin belum? Sudah bisa, Bu. Udah ya? Oke, langsung kerjakan aja ya. Yang tadi belum bisa akses learning seperti tadi, langsung apa tulis aja terus kemudian kirim dokumennya di kolom chat sebelum ditutup. Kerjakan masing-masing ya. Jadi bisa kelihatan harus kelihatan bedanya dari yang sebelum sama yang sudah tadi apa yang sudah didengarkan. Jadi sebelum sama sesudah ada ininya nggak? Ini hari ini.
Oke, udah habis ya. Jadi yang udah ini submit, oke, udah saya cukupkan sampai di sini ya kuliah kita untuk kosmetika untuk pertemuan selanjutnya itu ya tanggal 27 Mei siang. Itu juga harus pada hadir ya. Usahakan hadir itu tentang CPKB dari industri. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk kuliah hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang tadi disampaikan dan bisa kalian baca ya di materi kuliah ditambah dengan referensi-referensi yang dicantumkan di situ. Mudah-mudahan bisa kalian baca-baca juga. Ya, oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam tadi, yang warahmatullahi khawatir wabarakatuh. tadi pretestnya tadi nggak masuk, udah masuk semua ya, 59 orang. Di sini ada yang di kolom chat nggak? Nggak ada ya? Feby Sebelumnya. tadi Bu. Hah? Tadi Feby Bu yang sempat nggak bisa dari kelas khusus, udah kirim Tapi ke sekarang WA udah Ibu bisa. dan ke chat juga tadi Bu pretestnya Bu. Yang post testnya kamu kirim juga di chat? Enggak Bu, postesnya alhamdulillah bisa Bu Udah dari bisa. kelas khusus. Oke, jadi kalau yang pretest tadi udah masuk semua ya. Kalau ini nggak, soalnya Izin, ini Bu. tadi yang pretest ada 59, sekarang cuma 57. Mungkin udah ini ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke. Izin eh, Bu, mm-mm, ya. saya Bu yang post-test sepertinya pas tadi ngirim Bu nge-lag gitu Bu. Apakah boleh saya Oh, kirim kalau udah melalui? kamu udah masuk tadi udah sempet nanti kekirim itu. Tadi di e-learning kan, udah kan? Iya Bu, tapi nggak ini Bu, belum. Udah nanti itu submit kayak tadi teman-temannya kan juga banyak Oh, yang nggak ini kan, itu udah masuk semua kalau yang pretest tadi. baik-baik Bu. Ya, Makasih. kecuali emang nggak bisa dari pertama nggak bisa ini di waktu yang 5 menit tadi. Itu baru kalau ada apa ya udah kirim seperti. Oke, ya. Bu. Sampai di sini dulu, izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih banyak, Bu.